Oke, ketemu lagi nih adik-adik semua nih sama Kak Yoyo dan Kak Febri. oh, aku seneng banget hari ini. Kenapa, karena Kak? aku lihat cuacanya tadi perjalanan aku ke sini, Kak. Heeh. Itu cerah banget sama kayak hati aku loh. Tunggu Kak Kak. Febri gimana? Kak tadi kita bukannya di rumah ya Kak ya? Oh iya ya, lupa aku. Kita online ya. Iya Kak. Jadi dari rumah masing-masing ya. Betul. Tapi pasti di rumahnya semuanya cerah. Karena hari ini hari yang membahagiakan, Kak. Betul Kak. Bener ya? Betul. Aku lebih bahagia lagi, Kak. Kalau kita mau lawan si iblis. Iya, kita harus lawan iblis. Kita Berani nggak Kak Febri lawan si Berani iblis? dong, Kak. Berani. Adik-adik di rumah, berani nggak kita mau lawan iblis? Kita mau hancurkan markas iblis. Berani? Berani Kak, pasti Kak. Berani semua loh, hebat Iya. ya Kak ya. Kalau gitu langsung aja kita nyanyi markas iblis ku hancurkan. Berdiri semua dong Kak. Berdiri dong, biar kita kalahin Berdiri, si berdiri. iblis semuanya. Kita pakai semangat sama-sama ya. Kita nyanyi markas iblis ku hancurkan. Tepuk tangan boleh ya Kak di depan. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan, tiap hari ku bernyanyi, setiap hari ku bernyanyi. Bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injil. Anak-anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Siapin pedangnya, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang sebelah sini Kak. Bawa pedang di tangan, bikin kacau dua-duanya. Kiri kanan Kak. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Udah menang Kak. Kita menang Kak. Kita udah hancurkan markas iblis. Semua adik-adik berani Kak Berani semuanya. Karena mereka semua anak Tuhan. Tapi Kak, nggak lengkap nih kalau kita menyanyi, tapi belum mulai dengan Doa. doa ya. Kalau gitu kita mau nyanyi, kita mau berdoa sambil kita mau nyanyi Bapakku Bapakku datang. datang. Yuk kita Oke. lipat tangannya sambil berdiri, kita nyanyi Bapakku datang padamu. Yuk Kak Janet kita nyanyi Bapakku datang. Sambil nunggu semuanya berdiri, lipat tangan yang baik, matanya juga ditutup ya. Jangan Kita ada yang sambil lihat-lihat nyanyi. lagi ya Kak ya. Ya, kita nyanyi Bapakku datang. Bapakku datang pada. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas. Sekali lagi tak hentinya kita mau mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Semuanya sikap doa yang baik. Kita berdoa sama Tuhan.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau telah memperbolehkan kami semua untuk beribadah. Tuhan, kami mau memuji Engkau, Tuhan yang pimpin, dan sertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, tadi kita udah doa, Kak. Udah doa, udah kalahin iblis tadi, Iya, Kak. Kak. Terus Semangat sekarang semua adik-adik keren. Kita mau nyanyi lagi, Kak. Yang Tentunya, ada kata-kata Yesusnya, Kak. Ada kata sayangnya juga, Kak. Yesus sayang. Iya. Terus Oh, ada kayak- yang kayak papa. Oh, yang dari papa, Papa ke mama. mama, Terus ada kakaknya juga, Kak. kakak, Terus adik, Ah, saya, kamu, semuanya ya? Iya, semuanya disayang sama Tuhan soalnya, Kak. Seneng Ada yang banget inget gak, deh. Kak, lagunya ya, Kak, ya? Pasti semuanya inget nih, Kak. Di rumah sama-sama, kalau ada papanya langsung dipeluk papanya. Kalau ada mamanya langsung dipeluk. Kita Iya. sama-sama nyanyi. Yesus sayang sayang semua. semua. Yuk, Kak Janet. Tepuk tangan adik-adik. Yesus sayang semua. Semua, semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Apa? Papa, sayang papa, Mama. sayang mama, Kakak. sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Wah, Sayang semuanya Tuhan udah disayang. semua. Pasti kalau ada papanya, minta lagi papanya. Sayang lagi dong, aku dong. Mamanya juga minta Iya. lagi. Karena semuanya udah disayang sama Disayang Yesus. Tuhan. Kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kita mau yang paling penting, Kak. Apa tuh, Kak? Kita mau dengerin firman, Kak. Masa Kakak lupa? iya. Adik-adik ada yang lupa gak nih? Seru banget loh cerita minggu lalu. Hari ini pasti nggak kalah seru ya? Iya, tuh. Oke. Kita mau dengerin firman. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu dan doa. Oke. Terus kita mau nyanyi, Ku di tanganmu. Semuanya bangkit berdiri lagi ya, Kak, Berdiri, terus kita lipat tangan. Lipat tangan. Terus tutup mata, jangan ada yang lihat-lihat kanan kiri lagi. Ya. Yuk, kita mau nyanyi, Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, Di pikiranmu. di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, Di hatimu. ku di hatimu, Di pikiranmu. di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Febri berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena telah karena telah memimpin kebaktian kami memimpin kebaktian kami dari awal sampai pertengahan. dari awal sampai pertengahan. Tuhan, Tuhan, tolong berkati kakak yang akan membawakan firman agar kami bisa mengerti firman-Nya. bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Kak. Sekarang kita mau dengar firman. Semuanya duduk yang manis. Cukup manis. Semuanya nggak boleh sambil main. Kita mau dengerin firman. Yuk, langsung kita dengar firman-Nya. Hai adik-adik, kembali lagi kita mau belajar tentang pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kali ini pelayanan Tuhan Yesus, kita juga akan melihat kuasa Tuhan Yesus. Dan bukan hanya melihat aja adik-adik, kita juga bisa mengalaminya. Asalkan kita percaya.
Asalkan kita apa adik-adik? Ya, asal kita percaya. Kali ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah kota, yaitu kota Yeriko. Kota mana adik-adik? Yeriko. Ngapain ya ke kota Yeriko? Ke mall? Bukan ke mall adik-adik. Yeriko memang kota yang besar. Apa? Ada yang gini-gini? Goes? Bukan. Tuhan Yesus berserta para murid-muridnya selalu memberitakan firman Tuhan atau kabar sukacita. Kenapa kabar sukacita? Karena di dalam firman Tuhan ada kasih Tuhan, pengharapan, dan terlebih kuasa Tuhan. Sekarang kita kembali lagi ke kota mana tadi adik-adik? Ke kota Yeriko. Di kota Yeriko ada seorang buta, gak bisa ngeliat, bernama Bartimeus. Siapa adik-adik? Bartimeus. Dia adalah anak dari Bapak Timeus. Anak dari Bapak Timeus. Bartimeus ini benar-benar buta. Benar-benar gak bisa melihat. Jadi bukan hanya buta sebelah, buta dikit, enggak. Benar-benar buta gak bisa melihat. Nah kali ini Bartimeus kira-kira kalau orang buta kerjaannya apa ya adik-adik? Oh, ada yang gini-gini. Betul, cuma meminta-minta. Minta uang, minta makanan. Bartimeus berdiri di pinggir jalan besar, mengharapkan belas kasihan dari orang yang lalu lalang di jalan itu adik-adik. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Meskipun semuanya normal, tapi kalau gak bisa melihat, dia gak bisa kerja apapun. Kita bersyukur, kita bisa masih punya mata untuk melihat, biarlah kita terus melihat yang baik. Nah, sekarang Bartimeus ini mendengar kabar baik adik-adik. Apa kabar baiknya? Tuhan Yesus dan rombongannya mau lewat di jalan itu. Nah, Bartimeus bahagia sekali. Dia ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena Bartimeus ini adalah anak Tuhan juga. Seperti Kak Sani, seperti adik-adik yang di rumah sedang beribadah. Dia sering mendengarkan firman Tuhan. Dia sering mendengar kuasa Tuhan, sering mendengar kasih Tuhan. Seperti yang adik-adik dengerin di minggu pertama. Apa ceritanya adik-adik? Ceritanya tentang orang lumpuh. Berapa tahun lumpuhnya? 38 tahun lumpuh di dekat kolam Betseda. Tuhan menyembuhkan, langsung sembuh. Tidak perlu belajar pelan-pelan, langsung berdiri, mengangkat tilam, berjalan, berlari, melompat, bersukacita. Itulah kuasa Tuhan. Juga lagi ada 5.000 orang dikenyangkan. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Dikenyangkan hanya dengan apa adik-adik? Ikan dan roti. Berapa jumlah ikan dan roti? 5 roti, 2 ikan. Semua perut kenyang. Bahkan sisa 12 keranjang. 12 keranjang. Dan yang minggu terakhir kita dengerin, Tuhan Yesus dengan kuasanya mampu berjalan di atas air. Bukan hanya air adik-adik, tapi ombak. Ombak itu gak menelan Tuhan Yesus. Tapi ombak itu diredakan. Bahkan ada angin sakal diteduhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Maka dari itu Bartimeus juga rindu mengalami kuasa Tuhan. Dia percaya Tuhan itu mengasihi umatnya dan dia sanggup menyembuhkan matanya yang buta. Makanya Bartimeus ingin
sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia nggak mau menyiapkan kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia kan buta. Bagaimana ya bisa tahu itu Tuhan Yesus ya? Benar nggak adik-adik? Tapi jangan khawatir. Kalau orang percaya, dia akan dituntun Roh Kudus. Penasaran, pengen melihat adegan Bartimeus bertemu dengan Tuhan Yesus? Kira-kira apa ya yang dilakukan Bartimeus dan apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus? Adik-adik tetap duduk manis. Mari kita lihat sama-sama adegan berikut ini. Pak, kasihan Pak. Bu, kasihan Bu. Pak, Bu, belum makan ya Pak. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Diam kamu. Yesus, diam. Kenapa aku diam? Yesus, diam kamu. Panggillah dia, datang kepadaku. Wow, Bartimeus luar biasa ya. Meskipun dia buta, dia dikasih karunia untuk mendengar. Dia mampu tahu itu Tuhan Yesus. Dan dia berseru-seru, bahkan imannya tidak luntur adik-adik. Kak Sani mau kasih tepuk tangan dulu buat Bartimeus. Bartimeus ini tadi ada orang banyak murid Tuhan Yesus. Stop, diam. Tapi dia terus berteriak. Imannya tidak luntur. Dia yakin, dia percaya. Tuhan Yesus pasti mau dengar. Tuhan Yesus pasti mau jawab doanya atau teriakannya. Dan Bartimeus teruji imannya. Maka Yesus pun berbalik dan memanggil Bartimeus. Pengen tahu adik-adik apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus? Yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka di kitab Markus 10. Perjanjian baru Markus 10 ayatnya yang ke 51 dan 52. Kita baca sama-sama ya. Alamatnya dulu 1, 2, 3. Markus 10 ayat 51 dan 52. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, Bartimeus mendapatkan jawaban dari Yesus, yaitu kesembuhan. Bukan hanya melihat samar-samar adik-adik. Apa itu ya? Itu pohon apa Tuhan Yesus atau murid-muridnya ya? Enggak. Bartimeus langsung bisa melihat dan mampu membedakan siapa itu Yesus, siapa itu murid-muridnya. Bahkan jika Bartimeus di sini bisa melihat adik-adik. Wah, itu adik-adik baru lihat TF Junior. Ada yang di HP, Smart TV, ada yang di laptop. Nah, Bartimeus langsung bisa mengenali. Bahkan tak lupa Bartimeus berterima kasih pada Tuhan Yesus dan mengikuti rombongan Tuhan Yesus.
Kenapa mengikuti rombongan Tuhan Yesus adik-adik? Dia sudah nggak kerja lagi sebagai pengemis. Dia mau bersaksi dulu. Saat mengiring rombongan Tuhan Yesus, orang akan melihat. Bukankah itu orang yang buta di pinggir jalan? Kok bisa melihat ya? Saat orang bertanya, maka Bartimius bisa menjelaskan. Aku adalah Bartimius, benar yang buta itu. Sekarang udah gak buta lagi. Karena aku percaya sama Tuhan Yesus, meminta Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau menyembuhkan aku. Jadi Bartimius menjadi saksi Tuhan Yesus. Sungguh mulia ya adik-adik. Sekarang Bartimius dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Bartimius sekarang sembuh sempurna. Dan tahu nggak adik-adik, apa sih arti Bartimius berseru berteriak-teriak? Bartimius berseru berteriak-teriak itu adalah berdoa. Seperti kita berdoa meminta kepada Tuhan Yesus. Dan Kak Sani mau tanya, apa yang membuat Tuhan Yesus mau menyembuhkan Bartimius? Wah, ada yang angkat tangan. Apa yang menyembuhkan? Iya, yang menyembuhkan bukan, kasihan Bartimius buta, dah aku sembuhin deh. Bukan seperti itu. Atau, kasihan tuh Bartimius teriak-teriak. Semua kan berisik. Daripada berisikin banyak orang, dah deh aku sembuhin. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus melihat hatinya dan keteguhan imannya karena Bartimius percaya. Karena Bartimius apa adik-adik? Percaya. Jadi karena percaya maka Tuhan Yesus berbalik memanggil Bartimius dan menyembuhkannya. Siapa adik-adik di sini yang jika sakit ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Syaratnya apa adik-adik? Berdoa dan percaya. Dan jangan jemu-jemu berdoa dan percaya. Karena berdoa dan percaya ini adalah nafas hidup anak Tuhan. Nah adik-adik, kita mau bersyukur karena kita juga anak Tuhan. Kita punya kesempatan seperti Bartimius untuk meminta Tuhan Yesus dan saat sakit kita mau disembuhkan. Siapa yang mau ingin menjadi seperti Bartimius, menjadi saksi Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tangan dilipat, mata ditutup, kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bertumbuh iman kami melalui pendengaran akan firman Tuhan. Kami makin mengenal Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa dan mampu menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Untuk itu kami berdoa, jikalau ada anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, papi mami dan saudara-saudara yang kami yang sakit, Tuhan Allah tilik, Tuhan Allah jamah, Tuhan Allah sembuhkan sempurna ya Tuhan, sehingga mereka sehat kembali dan boleh melayani-Mu dengan semangat dan sukacita. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Allah sembuhkan sakit penyakit virus COVID. Tuhan halaukan pandemi ini dari bangsa kami, sehingga kami anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi negeri kami tercinta. Dan kami menjadi saksi Tuhan dari rumah kami, dari gereja kami, dan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sarah. Adik-adik, tadi siapa yang dengar firman-Nya dengan sungguh-sungguh? Coba Kak Sarah lihat. Wah, hebat semuanya. Dengar firman-Nya tadi sungguh-sungguh semua. Berarti bisa nih jawab pertanyaan Kak Sarah. Tadi ceritanya tentang seorang bapak yang apa tadi? Iya, bapaknya tadi masih buta nih. Kayak gini, gak bisa melihat. Tapi setelah bertemu Tuhan Yesus, bapak tersebut disembuhkan dan bisa melihat lagi. Nah, bapak tersebut siapa namanya? Siapa? Iya benar, namanya Bartimeus. Nah, nanti aktivitasnya Kak Sarah ajarin nih, bikin kacamata kayak gini. Yang bisa ditutup terus bisa dibuka. Nah, tapi sebelumnya kita mau ayat hafalan dulu. Adik-adik yang dari kelas Galilea, Yudea dan Betania, Alkitab dan buku catatannya, yuk disiapin yuk. Udah siap semua? Kita sama-sama ya. Nah, Kak Sarah bacain. Hari ini tanggal 28 Maret 2021, judulnya Bartimeus disembuhkan oleh Yesus. Sekali lagi judulnya Bartimeus disembuhkan oleh Yesus. Nah, bahannya diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sekali lagi, bahannya diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ayat emasnya diambil dari Yeremia 30 ayat 17. Sekali lagi, ayat emasnya diambil dari Yeremia 30 ayat 17. Kita baca sama-sama. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Nah, sekarang kita mau bikin kacamata nih. Nah, caranya gampang. Di bawah ini nih ada link. Nanti adik-adik minta tolong papi maminya untuk download. Nah, nanti di downloadnya di kertas yang agak tebal ya. Tapi kalau nggak punya kertas yang agak tebal nggak apa-apa. Di kertas biasa juga boleh. Nah, nanti setelah di download seperti ini. Lalu adik-adik gunting sesuai dengan polanya. Nanti hasilnya seperti ini. Dan ini untuk tangkai kacamatanya, untuk apa ya, gagangnya seperti ini. Lalu adik-adik kalau untuk bagian kacamatanya nanti, nah di sini kan ada yang agak susah nih. Adik-adik minta tolong papi mami ya untuk dipotong melingkar, tapi pinggir-pinggirnya disisain, jadi bisa dibuka seperti ini, nih ya. Lalu kiri kanannya ditempel deh. Nah, nanti hasil jadinya seperti ini. Tada! Bisa ditekuk, jangan lupa biar bisa dipakai. Kita pakai ya. Tuh, nanti bisa dibuka juga. Nah, setelah itu kan masih polos nih, masih putih. Adik-adik boleh warnain. Nih, kalau Kak Sarah punya warnanya hitam, terus ditempel stiker. Iya. Bisa juga loh, nih dibuka. Nah, ayat hafalannya di dalam sini. Tuh, lalu ayat emasnya nih di sini. Ya, boleh pokoknya bebas adik-adik warnain, ditempel stiker, pokoknya hias yang bagus. Jangan lupa adik-adik yang kita kan udah lama ya kebaktian online ya. Dari awal kebaktian online sampai sekarang pasti aktivitasnya udah banyak banget. Adik-adik boleh loh aktivitasnya dikumpulin. Lalu adik-adik foto deh bersama dengan aktivitas yang udah banyak itu. Lalu fotonya dikirim ke WhatsApp nih di sini nih. Nah, nanti minta tolong papi mami ya difoto. Jangan lupa ada adik-adiknya. Difoto dan dikirim ke WhatsApp di bawah sini. Nah, tapi paling lambat itu tanggal 31 Maret. Sekarang tanggal 28 Maret berarti sisa 29, 30, 31. Nah, masih ada waktu 3 hari lagi. Yuk, semua yuk kerjain aktivitasnya. Karena nanti kalau udah dikirim, kakak-kakaknya akan catat untuk yang dapat
hadiah karena adik-adik sudah rajin membuat aktivitas. Nah, sampai di sini dulu ya kebaktian hari ini. Dadah!